Wah, udah rame banget ya ternyata. Oke guys, selamat datang di acara pemilihan Putri Kampus Palm University 2018. Gimana? Udah pada penasaran kan? Oh iya, gue juga mau ngasih tahu kalau acara pemilihan Putri Kampus Palm University 2018 ini disponsori oleh Adijaya Foundation. Beri tepuk tangan. Mau kemana lo? Pergi? Sakit hati nggak bisa ikutan? Ada apa lagi sih Bianca? Nggak puas lo? Aduh, Laras. Gak usah sok jadi orang yang paling sabar, orang yang paling kuat. Gue tahu kok, padahal lo iri kan? Makanya harusnya lo dari awal tuh sadar, lo tuh siapa? Dasar kuman. Bianca, gue nggak masalah kok nggak ikut kontes ini. Gue nggak nyesel. Dan gue juga nggak ngerasa kehilangan sesuatu yang berharga cuma gara-gara nggak ikut kontes ini. Ngerti lo? Kuman marah. Oh my god, I'm so scared. Gue usah munak deh lo. Kalau lo nggak nyesel, kenapa lo mau keluar? Pasti lo nyesel kan? Lo kecewa kan, lo nggak bisa ikut. Terus lo mau nangis di pojokan. Gak usah repot-repot nangis di pojokan. Di sini aja juga bisa kok. Selamat meratapi kegagalan lo. For your information nih guys, peserta tahun ini adalah peserta terbanyak dalam sejarah pemilihan Putri Kampus. Tahun ini yang daftar audisi mencapai 237 peserta. Ini rekor loh guys, beri tepuk tangan. Kita langsung bacain aja 10 peserta yang berhak menjadi 10 besar Putri Kampus. Pada gak sabar kan semuanya? Oke, langsung kita mulai aja. Peserta pertama, Claudia Anjani. Peserta kedua, Afni Oktaviani. Peserta ketiga, Nada Arifa. Kalau aku masih muda dan masih kuliah, udah pasti aku yang menang. Mereka nggak tahu aja kalau aku dulu cantiknya kayak apa. Nggak usah didandanin kayak gitu, udah cetar membahana. Natural dari dalam, keluar bersinar menyelimuti seluruh ruangan. Tapi nggak apa-apalah, kasihan juga. Mereka pasti sampai kebawa mimpi untuk ikutan acara kayak begini. Sudahlah Anabella, kasih yang muda dulu aja, biarkan mereka unjuk gigi. Peserta keempat, Anindya Aryoni. Peserta kelima, Siska Larasati. Peserta keenam, Dian Agustina. Bim, oh ya, sorry, maaf. Bim ini gimana sih Bim? Masa udah 6 peserta nama Laras belum dipanggil juga?
Bim, lo yakin kan? Lo udah daftar nama Laras di kompetisi ini? Oh, yakin sekali, Mas. Saya yang mendaftarkan. Jadi saya tahu Laras sudah terdaftar. Tapi saya pikir Mas Vino sabar dulu, Mas. Mbak Laras mungkin belum dipanggil. Kan masih ada 4 peserta lagi itu, Mas. Dari 4 peserta itu saya yakin Mbak Laras ada di antara mereka. Ya lo bener juga sih, Bim. Tapi awas aja. Sampai Laras nggak lolos, gue bakal bikin perhitungan sama panitia ya. Dan peserta ketujuh adalah Bianca. Gak sia-sia ya, Ran. Aku kerasin Bianca supaya dia menjadi wanita yang anggun dan berattitude. Kamu bisa lihat kan sekarang Bianca seperti apa? Iya, Tar. Bianca terlihat sangat elegan. Dan aku yakin Bianca punya kesempatan untuk menang. Oh iya. Kalau dilihat dari saingan-saingan yang lain, kayaknya nggak ada yang bisa nandingin Bianca. Guys, tinggal 1 peserta lagi. Kira-kira siapa ya? Pada penasaran gak nih? Peserta terakhir adalah Laras Ayuning Tias. Laras. Kepada Laras Ayuning Tias, silakan naik ke atas panggung. Bim, Laras lolos, Bim. Dia masuk jadi finalis. Yes. Benar kan saya bilang, Mas? Aduh. Mas. Nggak apa, Mas. Gue gak apa-apa, Bim. Gue cuma seneng aja Laras akhirnya lolos. Iya, saya paham. Tapi jangan banyak gerak, Mas. Kamu belum pulih total. Feeling gue bagus nih, Bim. Feeling gue bagus banget. Kalau kayak gini gue yakin Laras pasti bakalan menang. Laras kemana ya guys? Oke deh, kita panggil Laras aja yuk buat naik ke atas panggung. Laras. Gak mungkin. Laras gak mungkin masuk. Ini pasti sabotase. Ini ada kecurangan kan? Ini pasti panitia pada sengaja kan? Bianca, jaga sikap kamu. Gak mungkin. Orang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Si Laras itu telat ngisi formnya. Jadi gak mungkin dia bisa masuk dong. Ini pasti curang deh. Laras. Apaan sih? Kepada Laras Ayuning Tias, silakan naik ke atas panggung. Apa-apaan ini? Saya minta sekarang juga seluruh panitia ke ruang panitia. Dan juga dosen pembina kalian. Dan kalian semua harus jelaskan apa yang terjadi. Bianca begitu sih.
Wah, Curang. Bianca nggak bener nih, Mas. Curang. Masa Laras dituduh curang, Bim? Ini nggak bener, Bim. Ini pasti kerjaannya Bianca. Nggak, Bim. Gue nggak bisa diem. Gue harus ke kampus sekarang, Bim. Gue harus jelasin semuanya. Tolong ngertiin saya, tolong ngertiin posisi saya. Mas. Duduk dulu, Mas. Mas, kalau Mas Vino pergi kampus, Ibu Rani akan marah, Mas. Bu Rani itu lagi di kampus. Mas, sebaiknya kita sekarang hindarin masalah dulu. Jangan mengejar masalah. Kalau sampai Bu Rani tahu, ini bahaya, Mas. Ini lebih baik kita mikirkan keselamatan dan kebaikan Mas Vino. Mas Vino diam. Iya, gue ngerti, Bim. Tapi lo lihat kan, Bim? Awas aja, Bianca. Gue bakal bikin perhitungan sama dia. Gue harus selesai masalah gue sama keluarga Dara. Dara kemana ya? Udah pulang. Yon, Dara kemana deh? Barusan gue mau nanya lo. Gue juga gak tahu dia di mana. Ya udah deh. Claudia, ini kenapa ramai banget ya? Yon, kayaknya Laras bakal kena sidang deh sama nyokapnya Vino. Laras kena sidang. Emang dia salah apa? Gue juga gak tahu pasti sih. Tapi katanya sih dia ngelakuin kecurangan gitu pas pemilihan putri kampus kemarin. Apa? Emang Laras ikut? Itu gue juga gak tahu pasti sih. Kayaknya dia ngelakuin kecurangan gitu pas pendaftaran pemilihan putri kampus. Tunggu, Laras ikut putri kampus? Tadi sih namanya disebut. Dara harus tahu soal ini. Kalau Dara lagi sama Om Tora gimana ya? Bisa ketahuan dong gue kalau... Yon, lo kenapa? Claudia, tolong bantuin telepon Dara dong. Bisa sih, tapi kenapa nggak lo aja? Kan lo pacarnya. Thank you ya. Kenapa sih? Lagi berantem kali ya? Gue telepon Vino aja kali ya. Vino udah tahu belum soal ini? Lagian kemana sih tuh anak? Dari kemarin nggak ada. Bim, nggak bisa, Bim. Gue nggak bisa diem kayak gini. Gue harus ke kampus sekarang. Gue harus jelasin semuanya. Gue harus lindungin Laras. Tapi lo lihat kan, Bim? Lo lihat kan? Laras lagi diserang sama Mama sama Bianca. Gue nggak mungkin diem aja, Bim. Sudah, Mas. Nggak bisa. Pokoknya gue harus tetap ke kampus, Bim. Kenapa? Nah, kenapa, Bim? Lo mau lapor ke Mama, ha? Lapor aja ke Mama. Gak bisa. Kalau saya bilang nggak bisa, Mas. Bim, minggir. Gue serius. Gue harus ke kampus sekarang. Gue harus lindungin Laras. Tidak bisa, saya bilang. Bim, lo mau gue laporin Mama? Kali ini silahkan, Mas. Silahkan laporin Ibu. Kalau saya bilang tidak. Ini demi keamanan Mas Vino. Minggir, Bim. Minggir. Mas, cepetan. Ke bawah siapin mobil gue. Diam kamu. Cepetan. Kamu keluar. Jangan ambil kunci. Lo Keluar ke bawah sekarang. siapin mobil gue. Mas, duduk, Mas. Bim. Kali ini tolong dengarkan saya, Mas. Mas, Bu Rani lagi ada di sana. Mari, Mas, kita pikirkan cari cara solusi yang terbaik. Bukan dengan emosi, Mas. Ayo dong, Mas. Tolong hadapin dengan dewasa. Duduk, Mas. Duduk. Oke, Mas. Kita cari solusi. Mas Vino duduk dulu, Mas. Oke? Oke, tenang, Mas. Bim, gue harus lindungin Laras. Bim, gue gak bisa diem aja di sini. Mas, kalau Mas Vino masih berkeras, nanti Ibu akan kirim lagi Mas Vino ke Eropa. Saya nggak mau kehilangan Mas Vino. Saya ingin Mas Vino tetap tinggal di sini. Oke? Mas tahu kan bagaimana bencinya Bu Rani dengan Laras. Ayo dong, Mas. Tolong dewasa. Oke? Mas Vino, saya yakin, Mas, kalau Mbak Laras itu adalah wanita yang tegar. Dia pasti bisa menghadapi semua masalah ini, Mas. Tinggal Mas Vino doain dia. Oke? Leon. Tumben banget Leon nelfon gue. Halo, Yon. Ada apa?
Vin, gawat men. Laras mau disidang sama nyokap lo. Di sidang? Ini pasti soal pemilihan putri kampus. Emang seserius itu? Gua nggak tahu masalahnya apa. Intinya dia mau disidang sama nyokap lo. By the way, lo kemana aja sih? Sepi tau kampus gak ada lo. Gua nggak apa-apa, Yon. Gue cuma butuh istirahat aja sebentar. I just need a rest. Yaudah, intinya gue mau kasih tau lo itu aja, oke? Sekarang selamatin Laras, oke? Gue ada urusan sama Dara. Ya. Gue ngerti. Makasih ya, Yon. Mas. Bim, ini tuh nyebelin banget, Bim. Ini tuh gak adil. Kenapa setiap kali Laras ada masalah, gue selalu gak bisa ngapa-ngapain. Gue selalu gak berdaya. Mas Vino, sebaiknya Mas Vino doakan Mbak Laras. Saya yakin kekuatan doa itu sangat dahsyat untuk bisa menolong Mbak Laras, ya. Ya udah, Bim. Gue akan coba buat doain Laras. Suster. Iya, Pak. Sekarang tolong bawa Mas Vino ke kamar ya. Biar Mas Vino istirahat. Oke? Ya, Mas. Istirahat ya. Makasih ya, Bim. Aduh, gue bakal diapain lagi nih? Sebagai pembina ajak putri kampus ini, saya ingin dengar penjelasan dari kalian. Kenapa ini semua bisa terjadi? Saya juga tidak tahu, Pak. Setahu saya, Laras memang tidak jadi mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Jelas ini semua telah terjadi kecurangan. Dan Laras pasti telah membayar salah satu panitia yang ada di sini supaya terdaftar namanya. Berarti ini sama aja dengan kasus suap. Sebenarnya Laras itu nggak pantas dengan ikut kontes putri kampus. Menurut saya, Pak, didiskualifikasi aja tuh nggak cukup. Dia tuh harus dikasih hukuman yang lebih. Kalau perlu di drop out dari kampus. Ini tuh udah bikin malu nama kampus, tau nggak, Pak? Mas cuman gara-gara acara kayak gini aja pakai nyogok. Ya Allah, Laras harus ngapain? Tolong Laras ya Allah. Kalau memang benar hal ini, saya sangat kecewa sama kamu, Laras. Saya tidak menyangka kamu melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu. Pak, maaf. Tapi kalau boleh, saya mau ngomong sebentar dan saya akan menjelaskan semuanya, Pak. Silakan. Pak, saya benar-benar nggak pernah menyogok atau menyuap salah satu panitia yang ada di sini, Pak. Nggak mungkin lah, Pak, saya bisa ngelakuin itu. Dan saya beneran nggak mendaftarkan diri saya untuk ajang ini, Pak. Alah, alasan aja lo. Terus kalau bukan diri lo sendiri siapa? Malaikat. Udah deh ya, lo tuh udah ketahuan bohong ya bohong aja, gak usah ngeles. Gini nih orang udah ketangkep basah. Gak usah kasihanin dia, Pak. Bianca, kalau saya tidak nyuruh bicara, jangan bicara. Apalagi dengan emosi seperti itu. Ya maaf, Pak. Saya nggak bisa nahan emosi. Teruskan, Laras. Kalau emang saya nggak pantas, terus kamu gimana, Bi? Emang pantas ya seorang calon putri kampus nyobek formulir pendaftaran calon peserta lain cuma karena takut kesaing? Mampus gue. Maksud kamu apa, Ras? Mau robek apa? Tunggu Pak.
Ini kenapa sekarang permasalahannya jadi kemana-mana ya? Kenapa kita nggak fokus aja dengan satu perkara? Sudahlah, Pak. Saya juga nggak bisa berlama-lama di sini. Dan sebagai sponsor acara ini, dan saya sudah merasa dicurangi oleh Laras. Lagi pula, sudah jelaskan track recordnya Laras selama ini. Dia sudah terkena SP 2 kali. Tunggu apa lagi? Segera hukum Laras. Begini, Bu. Meskipun saya sebagai pembina ajang kontes Putri Kampus ini, saya tidak berhak mengambil keputusan sepihak. Hal ini akan saya bicarakan dulu dengan dosen lain sebagai penasihat ajang ini. Setelah itu, kami akan mengambil keputusan hukuman apa yang akan diberikan kepada Laras. Tapi Pak, saya kan nggak ngelakuin kesalahan, Pak. Udah deh, Pak. Gak usah kemakan muka sok melasa dia itu. Udah hukum aja. Kasih hukuman yang berat. Di DO sekalian. Klau, Duh, untung lo cepet datang, Dar. sekarang Larasnya di mana? Masih di dalam sih, di ruangan panitia. Tapi kayaknya ini gawat sih nih, Dar. Ya udah kalau gitu gue masuk dulu ya. Kamu stop! Astaga. Kenapa? Kaget? Suara saya memang kencang, itu belum seberapa. Mau kemana kamu? Dilarang masuk ke dalam ruangan ini. Maaf Bu, saya mau bicara sama dosen dan semua panitia Putri Kampus. Ini penting banget. Tugas saya juga penting. Dilarang ada orang siapapun juga di depan pintu ini. Sana. Ke sana. Sebelah sana. Apaan sih? Sana. Ini batasnya. Oke? Nggak ngerti juga. Nggak boleh melewati saya. Sebenarnya mau kemana? Apa, Bu? Mas sebenarnya mau kemana? Mau bersih-bersih di dalam, Bu. Bersihinnya di Bogor aja sana. Sana. Aduh, gimana nih? Gak bisa ditembus gini lagi penjagaannya. Baik banget sih Bu Anabella. Stop, mundur. Bu Rani dan Laras, lebih baik ikut saya ke ruang rapat untuk kita selidiki lebih dulu dan kita adakan voting. Bagus. Lebih cepat lebih baik. Gak heran ya kamu, Ras. Selalu aja bikin masalah. Dasar gak punya etika. Sabar ya, Ran. Nanti juga Laras pasti akan kena hukuman kok. Kita nggak ikut ya? Kita nunggu di lobi. Baby? Annabella. Siap, Bu. Ras ini sebenarnya ada apa sih? Lo kenapa di sidang lagi? Gue juga nggak tahu, Dar. Gue tuh bener-bener gak ngedaftarin diri gue. Dan sekarang gue malah dianggap curang. Katanya gue udah nyuap salah satu panitia lah, apalah. Padahal gue gak ngelakuin itu, Dar. Hah? Ya gak mungkin lah, Ras. Tapi udahlah, Dar. Gue udah pasrah deh. Palingan juga gue bakal kena hukuman. Tapi kayaknya kali ini bakal lebih parah deh. Mungkin gue bukan cuma bakal kena SP, tapi bisa aja gue dikeluarin dari kampus. Enggak, Ras. Ini tuh kelewatan. Kita harus ngomong. Cepetan ikut gue. Dar, percuma, Dar. Tadi gue udah coba. Dar. Sebelumnya kami minta maaf atas kejadian tadi yang berbuntut panjang, Bu. Sehingga
Saya... Maaf Pak, just straight to the point. Cause I don't have time. Dan Adi Jaya Foundation tidak bisa mentolerir segala macam kecurangan dalam bentuk apapun. Karena ini menyangkut nama baik Adi Jaya Foundation dan juga kampus ini. Tolong hal ini segera dibereskan Pak. Karena satu kampus ini sudah mendengar pengumumannya. Sekian dari saya. Saya paham, Bu Rani. Seandainya ada peraturan kampus yang dilanggar, saya akan tindak tegas. Bagus. Bagus. Laras, ngapain kamu kesini bawa darah? Ini urusan antara saya dan juga kamu. Gak usah bawa-bawa orang lain. Hei kamu, Dara si rambut biru. Kamu tadi kan yang mau masuk ke ruang pendaftaran, ya kan? Bu, anak ini dari tadi ngikutin saya terus. Sepertinya dia mau menyontek gaya saya yang smart dan anggun, Bu. Maaf, saya kesini sebenarnya ingin menunjukkan ini kepada semuanya. Tolong dibaca ya, Pak. Apa ini? Ini akan bikin kita semua paham kalau Laras tidak melakukan kecurangan sama sekali waktu daftar putri kampus. Loh, ini kan tanda terima pendaftaran putri kampus. Maksudnya apa ya? Bisa dilihat kan, Pak, tanggal dan waktunya. Jauh sebelum pendaftaran ditutup. Saya sendiri yang daftarin Laras waktu itu. Boleh dicek ulang, Pak. Tidak ada rekayasa sama sekali dalam tanda terima itu. Ada tanda tangan Pak Ketua Panitia juga kan? Jadi semuanya sesuai prosedur. Cek. Siap, Bu. Bu, ini benar tanda terima formulir pendaftaran putri kampus. Tidak ada pemalsuan, asli dan sah, Bu. Jadi ini semua udah clear kan? Saya minta kebijakannya semuanya yang di sini untuk mengklarifikasikan gosip yang telah beredar bahwa Laras telah mendaftar dengan curang, supaya nggak ada kesalahpahaman lagi. Kalau begitu, kami dari pihak kampus dan acara putri kampus, kami minta maaf. Ternyata ini semua hanya kesalahpahaman saja. Iya Pak, saya nggak masalah kok. We go now. Siap, Bu. Tos dulu dong, Mi. Bianca pasti bakalan jadi putri kampus. Kasiannya si Kuman, pasti namanya dia kecoret dari putri kampus. Kalau perlu dikeluarin aja sekalian dari Palm University. Kita harus tunjukin kalau kita ini punya prinsip nih. Ya, kalau curang dihukum, supaya mereka itu jerak. Pastinya dong, Mi. Kuman. Kok bisa ngarep banget sih jadi putri kampus? Lagian kalau masuk pun siapa yang milih? Kasian ya, Bi. Laras itu mau coba-coba bersaing sama anak mami yang cantik dan keren ini. Iya dong, gak ada yang bisa ngalahin Bianca. Bianca pasti menang. Mi, siap-siap Mi. Siap-siap bangga sama Bianca. Ayo dong, Bi, kamu siap-siap, kamu cek ke sana. Nggak usah lah, Ming. Nggak usah dilihat juga semua orang udah tahu. Bianca pasti lolos. Nggak ada yang bisa ngalahin Bianca. Bianca nggak bakalan punya saingan. Semua bakal tersingkirkan sama Bianca. Oh my god, Laras berhasil masuk 10 besar finalis loh. Keren banget gak sih? Iya, bener banget. Si Kuman? Gak. Gak mungkin. Minggir.
Enggak. Ini nggak mungkin. Harusnya si Laras tuh nggak masuk. Ini pasti curang kan? Harusnya tuh nggak ada nama Laras di sini. Loh, emang kenapa, Bi? Kenapa? Laras tuh harusnya nggak ada di sini. Ini pasti panitia semua pada kena virus curang ya. Gue lihat kok pakai mata kepala gue sendiri. Kalau dia itu telat ngasih foto-fotonya dia telat ngasih formnya dia. Maksud lo foto yang ini? Kok bisa? Jadi foto ini itu udah masuk jauh sebelum deadline. Dan ini juga udah disahkan sama dosen pembina untuk Laras ikut ajang Putri Kampus ini. So, Enggak. Bi. Tenang, Bi. Kamu tenang ya. Nanti biar Mami cek. Ini pasti ada kesalahan. Nggak bener ini. Cepetan, Mi. Bianca enak banget kalau misalkan kenyataannya tuh harus kayak gini. Iya. Nanti Mami akan ke ruang panitia. Bianca ikut, Mi. Ya, udah Debbie. Nggak perlu dicek-cek lagi. Emang udah jelas kok, keputusannya udah sah. Kalau gue boleh ikutan kontes Putri Kampus ini. Jangan sombong kamu ya. Mau diputuskan oleh siapapun, tetap aja sebenarnya kamu itu nggak pantas. Bahkan dari awal, kamu itu nggak pantas sama sekali berada di Palm University. Maaf sekali Tante. Faktanya kita punya bukti yang sah yang tidak bisa dibantah. Bahwa Laras telah daftar sesuai prosedur. Karena saya sendiri yang telah mendaftarkan Laras jauh sebelum pendaftaran ditutup. What? Pasti lu bohong kan? Mana buktinya? Coba kasih ke gue. Untung aja, jadi Laras masih bisa tetap ikutan ya, ya nggak? Iya bener banget, jadi makin seru ya. Udah jelas kan Bianca? Gue nggak ngerti ya. Kenapa lo bisa masukin kertas itu dan semua orang bisa nganggap kalau itu tuh sah? Caranya gampang Bianca, dengan jujur. Lo nggak usah banyak ngomong ya. Ingat ya, ini tuh baru babak awal. Gue yakin kok lo nggak bakal bisa menang dari gue. Mendingan lo siapin diri lo aja buat malu. Udah Yumi, Bianca endak lama-lama di sini, mau muntah. Selamat ya, makasih ya. Selamat ya, Ya, makasih semuanya. Oh iya. Za, kita wifi yuk. Selfie maksudnya? Aduh Reza, lo tuh ketinggalan zaman banget sih. Selfie itu untuk sendiri, kalau wifi untuk 2 orang atau lebih. Oh gitu. Kirain wifi yang buat internetan. Bukan. Yaudah yuk, senyum. Za, muka lo kenapa nakutin gitu sih? Senyumnya biasa aja, jangan nakutin. Gak cocok lo sama bajunya. Ayo, Lang. Lo kenapa sih, Za? Aduh, gimana ya? Aku tuh nggak biasa selfie. Aduh, udah anggap aja momen ini tuh momen kita berdua. Yang romantis gitu dong kayaknya. Ulang ah, muka lo tegang banget di sini. Aduh, jantung gue terkedengeran lagi sama Sonya. Aduh, Reza. Lo ngapain lagi mundur nggak bilang-bilang? Lo kenapa sih? Sorry. Za. Gini. Jangan tegang makannya. Coba biar nggak tegang lo bilang A, I, U, E, O. Ayo ikutin gue. Za, lo kenapa? Kok muka lo panas gini? Soalnya kayaknya aku sakit deh. Dari tadi sesak banget. Hah? Lo sesak? Lo gak apa-apa kan, Za?
Bentar ya. Aku cari udara segar. Tenang, Za, tenang. Tarik napas. Kalem, Za. Waduh. Kayaknya gue bener-bener sakit deh. Jangan-jangan tanda-tanda serangan jantung lagi. Enggak. Bahaya. Za, lo beneran sesak? Aduh, serius Za? Mau gue panggilin ambulans gak? Za, jangan-jangan lo kena difteri lagi. Coba, A. Enggak, normal-normal aja. Harusnya kan kalau difteri, ujung amandelnya warna putih. Ya, emang aku nggak apa-apa kok. Terus lo kenapa sesak gini? Aduh, aku nggak ngerti deh. Pantesan aja lo sesak. Nih, lo ngancing bajunya tuh sampai atas banget. Oke, bukain ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lo ada asma ya, Za? Nggak tahu soalnya. Aku nggak pernah kayak gini sebelumnya. Aduh. Yaudah, mau duduk nggak? Atau mau gue ambilin kursi? Lo tadi naik sepeda kan ke sini? Iya kan? Lo juga sih naik sepeda nggak pakai masker. Udah tahu udaranya jelek. Iya, bentar. Aku tarik nafas dulu ya, bentar. Gimana? Udah sedikit enakan sih. Yaudah, kalau gitu foto lagi ya. Yang tadi udah gue hapus. Aduh, soalnya. Aduh. Tunggu bentar, kayaknya aku sesak lagi deh. Soalnya, sebenarnya kita foto-foto kayak gini buat apaan sih? Ya mau dikirim ke papa. Mama sama papa minta foto kita berdua. Buat mama sama papa? Tapi... Aduh udah deh, kenapa sih lo mau foto doang aja panik banget? Yaudah foto lagi yuk. Ntar dulu deh. Kayaknya setiap mau foto aku jadi sesek lagi deh. Aduh, sesek banget. Aduh, ini sandiwaranya kayaknya makin jauh. Kalau ntar ketahuan aku ini cuma bemper buat Sonya yang belum move on dari Leon gimana? Za, ayo dong please, foto lagi ya. Bentar Sonya, sumpah aku bener-bener sesek banget ini. Aduh, makin gak keruan. Aduh, bentar. Aku duduk dulu ya. Bentar. Kenapa sih tuh anak? Tapi Dar, kok bisa sih lo daftarin gue kayak gitu? Iya dong, lo lupa ya Ras. Gue kan dari awal emang udah dorong lo buat ikut ajang itu. Lo aja nggak mau. Oh iya, gue inget. Nah iya, lo tahu gue kan. Kalau gue udah ngerasa sesuatu itu benar, gue nggak akan nyerah. Jadi ya, gue ngerasa kalau ajang Putri Kampus ini pas banget buat lo hadiahnya. Iya ya, kenapa gue baru sadar sekarang ya? Nah bener kan. Jadi ya gue daftarin lo aja tanpa lo tahu. Gue kan tahu lo Ras. Lo pasti nggak mau kalau dikasih uang. Jadi ya gue daftarin lo aja ke ajang ini. Terus fotonya itu dari acara double date waktu itu ya? Apa jangan-jangan lo tuh sengaja ya waktu itu moto-motoin gue buat acara ini? Rahasia Ras. Yang pasti gue berhasil kan? Iya sih Dar. Sekali lagi makasih ya. Gue emang sebenarnya butuh banget hadiah dari kontes ini. Iya sama-sama Ras. Kok udah dingin nih Dar? Mas, aduh selamat ya. Mbak Lastri barusan lihat pengumuman loh. Kamu masuk 10 besar yo jadi Putri Kampus. Alhamdulillah ya Ras, Mbak Lastri ikutan seneng. Pokoknya kamu ndak usah khawatir. Mbak Lastri sama Bang Ujang akan dukung kamu terus sampai kamu jadi juara. Makasih ya Mbak Lastri. Malah nih ya Ras ya, Mbak Lastri udah titip sama Bang Ujang buat pesen spanduk buat dukung kamu ntar di ajang final.
Mbak Lastri dan Bang Ujang akan berdiri di paling depan. Pokoknya gula ras, gula ras, gula ras, biar kamu semangat gitu. Ya boleh sih, tapi kalau bisa nggak usah bikin spanduk deh Mbak Lastri. Kan mahal, nanti jadi ngerepotin lagi. Lah apaan sih Ras, santai aja kali. Orang tukang spanduknya juga udah CS kental sama Bang Ujang kok. Jadi cincai, yang ada dia juga mau ikutan dukung kamu ntar. Tahu Ras, namanya juga orang ngedukung. Ya nggak boleh ditolak dong. Oh iya, emangnya ini Putri Kampus itu menangnya dari SMS nggak sih? Biar nanti Mbak Lastri bisa sebar SMS. Atau kalau enggak, Mbak Lastri biar kasih tahu seluruh kampungnya Mbak Lastri yo. Biar untuk ngirim SMS juga. Biar kamu bisa menang, Ras. Kayaknya enggak sih Mbak. Yang milih tuh juri dan mahasiswa sini. Aman. K-pop sama Mama Dara nggak di sini. Yaudah kalau gitu tak banyakin spanduknya aja ya. Biar kamu menang. Kenapa disikut? Leon, ya ampun, aku kira siapa? Ya siapa lagi sayang? Kalau bukan aku, kalau orang lain aku sikut duluan tuh orang. Ya habisnya kamu main rangkul-rangkul aja, kan aku kaget. Iya. Udah disikut, sekarang aku disalahin. Bukan dibantuin. Iya, sorry. Sakit ya? You think? Sorry ya Leon, sorry. Udah kamu duduk dulu, ya? Mbak Lastri tahu gimana caranya biar kamu nggak sakit. Mas Leon tatap si Mbak Dara, biar sakitnya tuh langsung hilang. Oh ya? Sakitnya langsung hilang. Ya iyalah, aku tahu resep kayak begitu-begituan. Gitu loh. Apaan sih Leon, lebay deh. Aras, ceria amat. Kan barusan tadi kena masalah. Itu kan tadi. Sekarang masalahnya udah selesai. Berkat sahabat terbaik gue. Vino, seandainya aja lo ada di sini, kita berempat bisa bareng-bareng. Bosen banget gue. Kira-kira kelanjutan tadi gimana ya? Mama bakalan ngapain lagi ya ke Laras? Tuhan, seandainya sekarang gue bisa ngejaga dan ngelindungin Laras, gue bisa berada di samping dia. Kenapa sih gue harus dirawat kayak gini? Gue kangen banget sama lo, Ras. Laras? Apa? Lo lagi. Males banget. Males banget. Sama. Gue juga. Oh ya? Iya, Vin. The world is so unfair. Sean. Harusnya gue yang ngomong kayak gitu. Dunia ini tuh gak adil. Lo tuh juga ngapain sih kesini? Seumur-umur, gue gak pernah menyesal punya nama Adijaya. Lo pernah ngerasa kayak gitu gak, Vin? Masa bodoh? Udahlah, lo gak usah curhat kayak gini. Curhat aja ke Bimo sana. Iya, Vin. Gara-gara nama itu, gue jadi dilarang ayahnya Laras untuk deketin Laras. Jadi lo dilarang ketemu sama Laras? Aduh. Ya iyalah, Sean. Pasti Pak Samsul tuh milih gue sebagai mantunya. Ya kali dia milih lo. Tunggu. Tapi maksud lo yang dilarang ketemu sama Laras, itu lo doang kan? Bukan semua orang yang namanya ada Adijayanya. Gue kan ada Adijaya juga. Jadi semua yang namanya ada Adijaya gak bisa ketemu sama Laras. Termasuk gue. Wah, Sean, ini semua gara-gara lo sih. Lo ngapain sih sosok deketin Laras? Gue jadi kena juga kan? Loh, kok salahin gue? Ya iyalah, emang salah lo. Pak Samsul juga kenapa sih? Ini pasti gara-gara mama juga. Nah,
Kalau itu, gue setuju. Gak usah ikut-ikutan nih lo. Kenapa sih? Selalu aja ada yang halangin perasaan gue ke Laras. Padahal gue kan tulus cinta sama dia. Gue tuh sayang sama dia. Kenapa sih? Itu gak adil tau gak? Gue kangen banget sama Laras. Gue juga kangen sama Laras. Apaan sih lo, Sean? Udah deh, gak usah ikut-ikutan. Nih, ngomong sama bantal gue. Laras. Nih, psycho. Laras. Gue harus ketemu Vino nih. Sejak penyerangan itu kan, gue belum tahu lagi gimana keadaan Vino. Iya, gue harus kesana. Maaf ya. Tapi kali ini aja, Laras harus temuin Vino ya. Banyak hal yang harus Laras bicarain sama dia. Maaf karena Laras gak bisa nurutin permintaan ayah. Kayaknya tukang ojek tuh. Dia pasti tahu di mana Rani menyembunyikan anaknya. Mas, ojek ya? Enak aja. Kamu kira aku tukang ojek apa? Ya ampun, Mbak Lastri. Tadi tuh Laras pikir tukang ojek, soalnya kan Laras lagi nyari tukang ojek. Tadi kok sepi banget, tumben. Ternyata Mbak Lastri di sini. Iya. Emangnya kamu mau kemana sih? Mau tak gonjangin? Kayaknya nggak usah deh Mbak, soalnya Laras lagi mau pergi ke tempat yang agak jauh, ke daerah Resort Cempaka. Lah, ya sama dong. Aku mau juga ke daerah sana, mau balikin motornya. Oh ya? Padahal kesana tuh jauh loh Mbak. Emangnya ini motor siapa? Ini motor adikku, baru. Makanya mau tak pinjem. Kamu tahu ndak, motor ini udah canggih banget. Mesinnya udah blukor 125 cc. Terus ya, ban tubles sama tapaknya juga udah lebar. Mantep ndak? Udah gitu irit sama handle. Keren ndak motornya? Oh ya? Wah, pas banget nih buat cewek. Betul itu, makanya tak pinjem. Modelnya tuh udah modern. Udah gitu bawanya ringan banget. Mau cobain ndak? Makanya tak antar aja biar kamu bisa ngerasain. Boleh sih. Tapi boleh nggak Mbak Lastri? Mendingan Laras aja deh yang nyetir ya. Soalnya Laras nggak enak, udah nebeng, terus Mbak Lastri harus kecapean lagi nyetir jauh. Nggak lah, dijamin nggak pegel. Orang ringan gini bawanya, tarikannya. Cobain makanya, ayo. Ini. Yaudah. Oke. Tan. Ikutin anak itu. Jalan. Baik, Bos. Oke, yuk. Gak usah. Lo mau ngapain? Lo tunggu di sini aja. Gue ke dalam bentar. Gue cuma satu mata kuliah kok. Ya udah, nggak apa-apa. Aku udah biasa nunggu kok. Kok lo ngomongnya gitu? Oh, jadi selama ini lo nemenin gue, lo gak ikhlas? Ikhlas? Ikhlas banget. Maksud aku nggak pernah keberatan kalau nungguin kamu. Oh, ya udah kalau gitu
Thanks ya, Za. Lo emang the best deh. Apa gue bilang sekarang aja ya ke Sonya? Daripada nanti dia tahu sendiri. Nanti dikira gue nutup-nutupin lagi. Tapi kalau ketahuan, mood Sonya bisa jadi rusak. Za, lo kenapa? Kok ngeliatin gue? Makeup gue ketebelan ya, Za? Enggak. Gue jelek ya, Za? Enggak, udah pas. Ya, kelihatan cantik kayak biasanya. Tuh kan, Reza aja bilang gue cantik. Ini si Leon belum nyadar juga apa? Kak Laras? Loh, itu Kak Laras kok kayak diikuti mobil di belakangnya? Si Reza apaan sih? Baru bilang gue cantik tapi matanya malah fokus ke arah lain. Jangan-jangan lihat yang lebih cantik dari gue. Siapa sih? Za, lo ngeliatin siapa sih? Itu tadi ada Kak Laras lewat. Tapi kok dia kayak diikutin mobil di belakangnya ya? Apaan sih? Gak penting banget mau ngeliatin cewek lain coba. Maksudnya? Ya gue gak suka. Kalau lo lagi sama gue, lo cuma boleh fokus ngeliat gue. Even itu Kelaras juga. Sonya, Kak Laras itu temen aku juga. Sama kayak Dara. Oh, haha, terserah lo deh. Aduh, Sonya pakai ngambek lagi. Tapi itu tadi siapa ya yang ngikutin Kak Laras di belakang? Ras, kamu yakin turun di sini aja, ndak mau Mbak antar sampai ke dalam rumahnya? Iya, beneran. Yakin kok. Sekali lagi makasih ya Mbak Lastri buat tumpangannya. Bener kata Mbak Lastri tadi, motornya tuh enak banget dibawanya. Terus juga enteng lagi. Dan mesinnya itu bikin perjalanan jauh jadi lebih enak buat dinikmatin. Iya iyalah. Kamu tuh mau ke rumah siapa sih? Bukan siapa-siapa kok Mbak. Mbak Lastri hati-hati ya pulangnya. Iya, kamu juga ya, hati-hati ya pulangnya ya. Iya Mbak. Yaudah. Yaudah, Laras masuk dulu ya. Iya.